Hadirin, mari kita dengan seksama kita ikuti keynote speech sambutan dari ulama cendekia nasional Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MH MBA. Kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Yang saya muliakan, kita hormati, sebetulnya tokoh nasional yang asli yang saya sebut namanya ini, Al-Mukarram, Romo, Buya, ya, Kiai, leader, dan panutan kita, Haji Muhammad Syafi'i, teriring doa mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah keafiatan, kesehatan, dan keberkahan dalam perjuangan beliau, termasuk di SNW ini. Sahabat saya, kalau boleh saya sebut adik saya. Ini yang saya kenal tangguh, tabah, ya, istiqomah, dan penuh inspirasi yang memimpin SNW ini. Ustazah, saya sebut Ustazah nih, karena sebetulnya beliau dalam ilmu agamanya. Haja Nur Hayati, dan adik beliau yang biasanya satu paket ini, ya, Ibu Haja Nur Khalifah. Semoga beliau memimpin SNW ini tetap dengan keistiqomahan dan keyakinan bahwa sirah nabawi berbisnis dan berdagang itu bukan sekedar ekonomi ansih, tapi ini adalah dakwah dan menjalankan syariah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada seluruh pimpinan SNW yang kita cintai ini. Sahabat saya yang dengan karenanya saya teringat peristiwa di Mina waktu saya membimbing ibadah haji. Ya, makanya saya datang. Yaitu Pak Sugianto Pangat dan Ibu. Jadi nanti silahkan mitra bisnis bertanya apa peristiwa di Mina itu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan semangat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat saya Bapak Anggara Jawane ini sengaja hadir untuk kita, untuk SNW, Branch Manager di Bank Syariah Indonesia Medan. Serta teman-teman dari Hidayatullah, dari Kanwil dan lain sebagainya, serta mitra bisnis sekalian. Kalau saya absen keynote speech hanya 15 menit akan habis dengan menyebut nama-nama yang hadir. Saudara sekalian yang saya hormati, saya ulangi lagi bahwa kita hadir di sini sebetulnya bukan sekedar seremonial belaka. Recording in progress. Bukan hanya milad SNW ke-28, bukan sekedar grand launching, ya, HNT, ya, Food Etawa Good Milk, atau mungkin yang lainnya. Tapi kita ini adalah pelanjut sirah nabawi dalam berdagang, dalam iktisad, dalam ekonomi. Karena sesungguhnya kerasulan, beliau adalah penggembala, beliau pebisnis, beliau pedagang. Pada masa kerasulan tetap beliau lakukan itu. Di masa kerasulan begitu banyak hadis-hadis bahkan mutawatir yang menggambarkan bagaimana keteladanan beliau dalam berjual beli, berbisnis, berdagang, bekerja, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita yakini bahwa apa yang kita lakukan ini sekali lagi bukan hanya bicara tentang mitra bisnis, tapi juga bicara tentang dakwah Islamiyah secara lebih luas. Dan izinkan saya beberapa menit ini untuk menyampaikan sedikit
insert untuk kita semua. Yang mudah-mudahan ini memberikan semangat tambahan kepada kita yang telah tergabung di keluarga besar SNW yang kita cintai. Saudara sekalian, next mungkin saya bisa dibantu. Ini adalah milad ke-28 dari SNW. Saya ingin memetik surah ke-28 ayat 28. Surah ke-28 ayat 28. Surah Al-Qasas ayat 28. Nanti silahkan dilihat bagaimana lafaz Al-Qur'annya. Ayat ini memunculkan tokoh besar pada tahun 1572 sampai lebih kurang tahun 1408 sebelum Masehi. Seorang nabi yang dianggap oleh Yahudi adalah nabi besar mereka, yaitu Musa alaihissalam. Ketika beliau keluar dari Mesir sampai di Madian, bertemulah beliau dengan beberapa rombongan yang tengah antri untuk mendapatkan air. Ya, ini bukan antri bansos ya, tapi antri untuk mendapatkan air. Dan ada dua wanita yang beliau tatap, ya, karena wanita itu terlihat beda dengan yang lain. Dan singkatnya wanita ini adalah putri-putri Nabi Syuaib yang kelelahan berkeringat untuk menunggu gilirannya mendapatkan air. Maka Musa menawarkan diri, bagaimana kalau saya yang antri, Anda berdua tunggu. Wanita ini mengatakan, ada ayah kami nunggu di belakang. Singkatnya Syuaib kemudian datang, dua wanita ini mengatakan, ya ayah, ambillah tokoh ini, orang ini sebagai pelayan kita, pekerja kita bermitra dengannya. Dan kemudian ayat ini menggambarkan dua nabi besar ini kemudian bernegosiasi. Nabi Musa diambil menjadi mitra bisnisnya Nabi Syuaib dengan dua perjanjian. Pertama, jangka waktunya 8 tahun. Yang kedua adalah pekerjaannya adalah pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhan dari keluarga Nabi Syuaib, termasuk mengembala kambing, mencari air dan lain sebagainya. Dan inilah ayat ini sengaja saya tampilkan. Kalau kita melihat bagaimana inspirasi lahirnya SNW 28 tahun lalu, lihatlah ayat 28, surah ke-28 yang menyatakan bahwa kerjasama itu penting. Tidak bisa kita sukses tanpa kerjasama. Yang kedua, kita diingatkan oleh ayat ini bahwa dalam kerjasama itu yang utama adalah sikap loyal, sikap setia. Yang ketiga adalah dalam kerjasama mau tidak mau kita harus tunjukkan prestasi kita. Karena itulah sebetulnya yang akan melahirkan nanti faidah, keuntungan, margin, bonus dan lain-lain. Dan upah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh tidak, sikap amanah itu harus kita jaga. Next. Saudara sekalian, kita mungkin masih traumatik dengan COVID-19. Walaupun telah lewat sudah hampir 2 tahun. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, mari kita ambil ibrah dari peristiwa yang luar biasa menakutkan itu, membuat kita tidak bisa bergerak secara leluasa. Apa yang perlu kita ambil di masa COVID itu, saya yakin ya kita semua telah menunjukkan itu. Kita tetap masih menjadi orang-orang yang baik. Maka di dalam kondisi normal ini, marilah bersama kita menjadi the better person. Insan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah the better servant of Allah. Pada masa COVID kita masih beribadah, kita masih berpuasa, kita masih bersedekah, kita menolong orang-orang yang memerlukan. Maka di masa normal ini mestinya hal itu kita tingkatkan. Kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Karena jangan-jangan COVID itu adalah salah satu teguran Allah untuk kita semua. Yang berikutnya adalah mari kita menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Pada masa COVID saya yakin semua kita khawatir dengan keadaan anak-anak kita, cucu kita kalau mereka pada masa itu tiba-tiba batuk, tiba-tiba mungkin demam. Ya, pikiran kita sudah jauh bahwa mereka bisa jadi terkena COVID itu. Berikutnya mari kita menjadi teman yang lebih baik. Kita punya komunitas, kita punya ukhuwah di SNW ini. Ya, mari kita tumbuhkan kerjasama kita dengan sikap kerjasama, persahabatan, persaudaraan yang dasarnya adalah keimanan. Dan tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridha serta keberkahan dunia dan akhirat.
Dan yang terakhir, ini pesan saya untuk teman-teman. Pada masa COVID Anda masih tetap bisa memimpin, maka pada masa yang normal ini mestinya kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan saudara sekalian, perjuangan itu tidak akan sia-sia. Ada satu pernyataan ya yang inspiratif yang mungkin bisa memotivasi kita. Next, the best view comes after the hardest climb. Apa maknanya? Pemandangan menakjubkan itu barulah datang setelah pendakian yang melelahkan. Kita tidak akan bisa melihat view pemandangan yang indah di puncak gunung kalau kita tidak mendakinya. Dan pendakian itu berliku, pendakian itu melelahkan. 22 tahun, 28 tahun menurut saya Mbak Neneng belum waktu yang panjang. Ya, BCA itu baru sukses seperti sekarang setelah hampir 48 tahun. Ya, tokoh-tokoh yang berhasil jadi pengusaha sukses, umumnya mereka perlu waktu, ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan setengah abad. Saya tidak ingin mengatakan bahwa SNW tunggu sampai setengah abad, tidak. Karena saya yakin tahun ke-30 SNW ini akan lebih sukses, insya Allah. Next. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menguji kita. Orang-orang yang beriman itu diuji, ya. Bagaimana mereka berjihad yang sungguh-sungguh, bagaimana mereka menunjukkan ketabahannya. Next, dan ketabahan, kesungguhan, susah payah dalam berbisnis. Saya yakin dialami oleh senior-senior leader ini. Ya, ini sunatullah sebetulnya buat kita sekalian. Ya, karena tidak hanya itu menjadi sunnah Allah bagi para nabi dan rasul yang mereka mengalami kesulitan luar biasa. Ya, tapi juga di balik kesulitan, di balik susah payahnya kita, mungkin tangisan, mungkin juga perasaan yang sudah tidak lagi optimis, di balik itu sesungguhnya ada maghfirah Allah yang sangat besar. Salah satu perbuatan yang Nabi sangat sukai adalah seseorang itu memiliki al-humum fi talabil ma'isyah. Dia memiliki kesungguhan, dia memiliki ketabahan dalam memenuhi kehidupannya, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Dan manusia yang paling sulit dikalahkan itu bukan manusia yang paling berilmu. Lihatlah pernyataan ini, yang membedakan seseorang yang biasa dengan orang sukses itu bukanlah pengetahuan mereka. Orang berilmu banyak, orang yang sekolah banyak, orang yang memiliki gelar itu banyak. Ya. Tapi yang membedakan seseorang itu adalah bagaimana kegigihan mereka dalam melakukan sesuatu. Dan orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang paling gigih, bukan orang yang paling pintar. Untuk itu saya yakin saya berhadapan dengan orang-orang yang tabah, yang gigih ini, dan potensi Anda menjadi orang-orang yang sukses sebetulnya sangat dekat. Ya, kalau sekiranya ya, poin-poin yang nanti saya sampaikan ini bisa kita lakukan bersama-sama. Next. Kita contohkan kisah misalnya Ashabul Kahfi, saya yakin kita sudah hafal. Ya, karena yang hadir ini, Romo saya yakin hafal Al-Quran di luar kepala. Ya, bukan di dalam, tapi di luar kepala. Ya. Inspirasi Ashabul Kahfi ini, poinnya yang ingin saya sampaikan. Next, ada hal yang penting dari peristiwa Ashabul Kahfi yang perlu kita ambil. Kurang lebih ada 5 poin penting. Ashabul Kahfi, ya. Yang mereka kemudian keluar dari goa itu, bahkan peradabannya sudah berubah, mereka memasuki peradaban baru, ya, dengan sikap, ya, visi yang baru. Apa yang mereka miliki? Mau tidak mau pertama adalah tauhid yang kuat, ma'rifatullah. Apapun yang terjadi di alam ini, di bumi ini, hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruk kita, sukses tidaknya kita, takdir Allah. Tapi bagi orang yang beriman ketika ia belum sukses, sesungguhnya Allah memberi jalan yang lebih luas kepadanya untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa poin tadi, ya, karena waktu saya terbatas, silahkan nanti slide-nya bisa diperbanyak, dibagikan. Dan sukses itu banyak orang mengatakan sebetulnya mudah. Sukses itu katanya mudah. Next, ya, dengan catatan 3 poin saja. Lakukan apa yang benar. Karena kalau Anda lakukan yang salah, Anda tidak akan mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Bisa jadi Anda mendapatkan sesuatu nilai,
Tapi nilai itu bukan nilai kebenaran. Yang kedua, dengan cara yang benar. Insya Allah SNW ini sudah ada opini syariahnya, sudah ada SOP-nya, sudah ada akad-akadnya, maka insya Allah benar. Kemudian pada waktu yang tepat. Jangan buang waktu, hari ini mudah-mudahan menjadi hari yang tepat, waktu yang tepat untuk kita merebut prestasi kita yang baik. Next. Dan 5 hal inilah yang sebetulnya poin saya, Romo dan sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan. Tolong jaga, kembangkan, bangun 5 sikap mental ini. Kalau kita ingin insya Allah sukses. Pertama adalah mindset kita. Mindset ini penting. Cara pandang kita terhadap sesuatu. Nilai apa yang ingin kita capai. Karena inilah yang akan mengarahkan seseorang. Seseorang itu bergerak berproses pada mindsetnya. Kemana sebetulnya ia ingin tuju. Yang kedua adalah fokus. Fokuslah pada bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Karena Anda berbisnis di SNW ini, Pro Hati ini, pada hakikatnya ada unsur lain. Tidak hanya unsur muamalah, tapi ada unsur syariah, halalan thayyibah misalnya. Ada unsur akidah di situ. Karena Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi kita yang bersungguh-sungguh. Ada unsur akhlak di situ. Jadi sekali jalan sebetulnya multi aspek ini Anda telah lakukan. Kemudian agile and persistent. Anda harus tanggap, Anda harus cermat, Anda harus tangkas. Jadi kita harus melihat berbagai hal dan itu memang urusan manajemen itu. Kita sebagai mitra serahkan kepada manajemen bagaimana strategi bisnis yang harus kita jalankan. Tapi paling tidak kita mungkin melihat ketika kita akan presentasi, kita meng-approach, kita mencari member, ya kita harus membaca juga bagaimana kira-kira gambaran pihak calon member yang akan kita dekati. Bahasa apa yang kita gunakan. Ada yang harus dengan hadis, tapi ada yang harus dengan kata-kata bisnis, ada juga yang mungkin dengan pendekatan emosional. Jadi ini perlu agar mereka bisa kita rekrut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini penting, steadfast. Tabahlah, sabarlah. Tabah dan sabar bukan sesuatu yang sia-sia. Begitu besar pahala ketabahan dan kesabaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah. Karena intinya saya ingin mungkin bisa dilewati 2 slide untuk mempercepatnya. Slide berikutnya, kalau kita sudah sukses, next lewati. Ya, izinkan saya menyampaikan ini. Ini inspirasi baru semalam, jam 1 nih Romo. Sambil saya di kamar. Teman-teman sekalian, sukses kalau sudah kita capai, itu ada puncak sukses. Ternyata menurut pandangan saya puncak sukses itu bukanlah Anda meraih sesuatu. Bukan. Tapi puncak sukses itu adalah Anda telah memberikan sesuatu. Mungkin dibandingkan dengan mitra ya bisnis kita, downline kita, dia lebih sukses. Tapi ketika Anda sudah mendidiknya, Anda sudah memberikan kepadanya motivasi, Anda telah memberikan kepadanya jalan, dia lebih sukses dari Anda. Anda seorang dosen, mahasiswa Anda lebih sukses. Anda seorang ayah, Anda telah memberikan didikan, nafkah, dan lain-lain kepada putra-putri Anda, sehingga dia menjadi orang sukses, maka sebetulnya Andalah orang yang top sukses itu. Dan saya yakin di depan ini adalah orang-orang yang sudah berada pada puncak kesuksesan. Terkait dengan cahaya, ya, saudara sekalian, menurut saya, nur ini memang perlu kita rebut, nur ini perlu kita dapatkan. Tapi orang yang puncak sukses telah ditapakinya adalah orang yang menyebarkan cahaya. Tidak sekedar merebut mendapatkan cahaya, tapi bagaimana cahaya itu Anda berikan kepada orang-orang lain, sehingga kemudian mereka juga bisa menyebarkan cahaya. Mudah-mudahan kalimat yang sangat mungkin filosofis ini bisa Anda tangkap. Next, sebagai akhir mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, inilah rekomendasi saya mohon izin. Sebagai penutup saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, karena waktu ada kurang lebih 6 poin yang saya ingin wasiatkan. Usikum, ya, bihadhihi sittah, ya, dengan 6 perkara ini.
Pertama teman-teman sekalian, sahabat sekalian, mitra bisnis Indonesia yang saya cintai, bangunkan semangat Anda. Kita harus lebih semangat dari yang sebelumnya. Anda ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Anda adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah. Anda ini adalah pengabdi syariah. Anda ini adalah pelaksana ekonomi syariah. Ya. Yang kedua, bangkitlah dari kegagalan. Gagal itu biasa. Jangan menganggap gagal itu sesuatu yang menakutkan. Biasa. Semakin orang berhadapan dengan kegagalan, dia punya kesempatan untuk menjadi orang yang besar, orang yang berhasil. Karena dari kegagalan itu biasanya dia akan berpikir mana kelemahan-kelemahan yang ia miliki, mana jalan keluar yang harus ia lakukan. Berikutnya, hadapilah tantangan. Jangan kita menghindar dari tantangan. Kemudian, bangunlah kesuksesan dengan jaringan yang Anda telah miliki. Banyak hadis tentang silaturahim dan jaringan yang akan membangun rizki itu. Ya, Anda harus solid hubungan dengan upline, dengan downline, dengan perusahaan, dengan masyarakat, jaga hubungan itu dengan baik. Dan produk-produk kita ini sebetulnya secara politik ekonomi ini tengah ditunggu oleh bangsa ini. Tadi saya berbisik kepada sahabat saya BSI, alangkah indahnya kalau BSI Medan itu tidak usah seluruh karyawannya, mungkin kantor-kantornya itu menggunakan produk-produk SNW, siwak digunakan. Dan ini kan tergantung pada Anda melakukan pendekatan itu. Lembaga keuangan syariah bisnis ini berkembang dan SDM-nya, stafnya, Romo begitu banyak yang mereka sebetulnya juga ingin mencari alternatif produk. Mereka benci pada Zionis, mereka ingin agar Zionis ini bangkrut, tapi mereka tidak tahu apa yang harus kami lakukan, sekedar doa atau donasi. Menurut saya pilihan yang paling tepat adalah boykot produk mereka dan kita beli produk-produk muslimin, terutama SNW ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semangat, memberikan kita kemudahan, memberikan kita jalan, dan insya Allah akan membawa kita pada kesuksesan yang diiringi dengan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Milad SNW, saya alhamdulillah bisa hadir di sini, dan sebetulnya saya tidak diundang, saya bilang kepada Neng, saya akan hadir. Ya, dan alhamdulillah ada rangkaian memang acara saya di Medan. Setelah ini mohon izin Romo, saya meninggalkan tempat dan meninggalkan hotel karena ada agenda lain dengan BSI dan lembaga lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.